Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianul Aziza dengan NIM 046 dari kelas Citrus. Perkenalkan, nama saya Cantika Lira Asifa dengan NIM 048 dari kelas Citrus. Baik, di sini kita akan menjelaskan yang pertama yaitu ada anatomi tengkorak bayi. Yang kedua ada anatomi panggul bidang Hodge, dan yang terakhir ada mekanisme persalinan. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah obstetri. Selamat menyaksikan. Untuk anatomi tengkorak bayi dibagi menjadi 3, yaitu tulang wajah, tulang tengkorak, dan sutura-sutura pembagiannya. Untuk tulang muka yang pertama ada tulang dahi atau os orbita, yang kedua ada tulang pipi atau os zygomaticum, yang ketiga ada tulang hidung atau os nasal, yang selanjutnya ada tulang rahang atas atau os maxillaris, dan yang terakhir ada tulang rahang bawah atau os mandibularis. Kemudian yang selanjutnya ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari yang pertama ada tulang frontal. Tulang frontal itu ada kanan dan kiri. Kemudian ada tulang parietal, ada bagian kanan dan kiri. Kemudian ada tulang temporal, yaitu ada bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian ada tulang oksipital di belakang sendiri. Kemudian ada 2 ubun-ubun. Yang pertama ada ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar yang berbentuk seperti belah ketupat. Kemudian ubun-ubun yang kedua ada ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil yang berbentuk seperti segitiga. Lalu ada sutura-sutura pembagiannya, yaitu yang pertama ada sutura frontalis, yaitu yang membagi antara tulang frontal kanan dengan frontal kiri. Yang kedua ada sutura sagittalis, yaitu yang menghubungkan antara parietal kanan dengan parietal kiri. Lalu yang ketiga ada sutura coronaria, yaitu yang membagi antara parietal dengan frontal. Dan yang terakhir yaitu ada sutura lamboidea, yaitu yang membagi antara tulang parietal dengan occipitalis. Selanjutnya ada anatomi panggul bidang Hodge. Bidang Hodge digunakan untuk menentukan sejauh mana janin sudah turun pada saat persalinan. Bidang Hodge ini biasanya ditentukan dengan melakukan VT. Bidang Hodge itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada Hodge 1, yaitu promontorium, lalu ada sayap sacrum, linea illuminata, ramus superior os pubis, dan tepi atas simfisis. Lalu ada Hodge 2, yaitu sejajar dengan PAP, setinggi dengan tepi bawah simfisis. Kemudian ada Hodge 3, yaitu sejajar dengan PAP dan setinggi spina ischiadica. Di sini. Kemudian ada Hodge 4, yaitu sejajar dengan PAP dan setinggi ujung os coccygeus. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai cara mengejang dengan benar. Sebelumnya kita atur posisi ibu untuk setengah duduk atau semivolar terlebih dahulu. Ibu bisa saya bantu. Kemudian kita mengajurkan ibu untuk meletakkan dagu di dada. Ibu bisa meletakkan dagu di dada, dan kemudian ibu bisa tarik nafas yang panjang untuk mengencangkan otot perut ibu. Selanjutnya ibu bisa mulai untuk mengejang. Selanjutnya yaitu ada 7 mekanisme persalinan. Yang pertama yaitu ada adjustment, yaitu di mana kepala masuki pintu atas panggul. Di sini posisi kepalanya adalah synclitismus. Synclitismus ini di mana sutura sagittalis sejajar dengan pintu atas panggul. Kemudian ada dorongan atau kontraksi, maka kepala akan mengalami langkah kedua yaitu descens atau bisa disebut dengan penurunan. Yang pertama di sini terjadi asynclitismus anterior, di mana sutura sagittalis tadi mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena ada kontraksi. Nah, di sini terjadi perubahan kepala mendekati simfisis. Biasanya disebut dengan asynclitismus posterior. Kemudian kepala semakin turun. Langkah yang ketiga yaitu fleksi. Kepala bayi mengalami fleksi yaitu dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai Hodge 3 atau sejajar dengan spina ischiadica.
Kepala tertahan di sini, kemudian secara otomatis kepala akan mengalami langkah yang keempat, yaitu Putaran paksi dalam atau rotasi internal. Ubun-ubun kecil yang berada di pinggir itu menjadi posisinya di depan atau di tengah. Kemudian langkah yang kelima ada ekstensi atau lawan dari fleksi, yaitu dagu mulai menjauhi dada. Dan lahirlah kepala mulai dari ubun-ubun kecil, kemudian dahi, mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya, jika kepala sudah keluar, kita cari kain bersih untuk membersihkan bagian muka bayi. Setelah dibersihkan, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu putaran paksi luar. Karena kepala menyesuaikan dengan sumbu janin, jika punggung kanan maka kepala akan menyesuaikan dengan sumbu badan janin. Sama juga jika punggung kiri maka kepala akan menyesuaikan dengan sumbu badan janin. Yang terakhir, mekanisme yang terakhir yaitu ekspulsi. Pegang kepala bayi, ibu jari di bagian oksipital dan 4 jari di bagian rahang bawah. Pastikan tidak ada lilitan tali pusat, jika ada kita lepaskan terlebih dahulu. Terus tekan ke bawah hingga bahu atas keluar. Setelah keluar, tekan ke atas hingga bahu bawah keluar. Pindahkan tangan kanan di bahu bawah, kemudian tangan kiri di bahu atas. Tangan kanan di bahu bawah tetap menahan sampai bayi keluar. Tangan kiri menyusuri badan sampai badannya keluar sepenuhnya sampai dengan kaki. Jika sudah, kita jepit kedua kaki bayi dengan tangan kiri tadi dan letakkan bayi di atas tubuh ibu. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.